Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 158, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Aiden Enzo langsung memarahi Mandaviro dengan marah. Omelan itu berdarah. Mandaviro juga menatap Aiden Enzo dengan tatapan kosong, tidak pernah menyangka bahwa orang ini sangat pandai berbicara. Orang asing bisa lolos begitu saja bersama kami. Jadi kamu bisa menghina orang. Siapa yang memberimu kekuatan? Aiden Enzo mengutuk dengan keras. Mandaviro tidak berani membantah sama sekali. Kerumunan di sekitarnya juga memulai berbagai diskusi, bahkan mengkritik Mandaviro. Benar, beberapa hari yang lalu ada kabar bahwa beberapa orang asing tidak mematuhi peraturan lalu lintas, dan mereka hanya memberi peringatan lisan, sedangkan penduduk lokal kita didenda. Perlakukan mereka seperti manusia, mereka harus diperlakukan sama-sama. Pelacur seperti ini, dia benar-benar menganggap dirinya sebagai burung phoenix. Bajingan jelek yang memuja orang asing dan orang asing. Di tengah kerumunan, diskusi benar-benar meledak. Mandaviro sekarang menyebabkan kemarahan publik. Kamu yang tak tersentuh, apa yang kamu tahu? Orang asing itu kuat, mereka lebih baik dari kamu. Mandaviro membalas dengan kaku, menunjuk ke arah kerumunan. Akibatnya, kerumunan yang bersemangat mulai mengoceh tentang Mandaviro. Mandaviro menginjak kakinya dengan kesal, menatap Aiden Enzo dan Vivian Low dengan marah, dan berkata, "Kalian tunggu. Aku tidak akan pernah menyelesaikan masalah ini dengan kalian." Dia langsung menarik suami asingnya dan melarikan diri dengan panik. Baru setelah dia melarikan diri, Mandaviro berkata kepada suaminya dengan marah, "Suamiku, pria itu terlalu gila, dia berani memperlakukan kita seperti ini, aku ingin balas dendam." Pada akhirnya, dia melakukan panggilan telepon langsung dengan bersemangat, berbicara bahasa Inggris. Artinya adalah membiarkan orang memeriksa detail Aiden Enzo. Mandaviro juga mengipasi api dengan berbagai cara, dan hatinya gatal karena dendam. Baru saja kembali ke Sangjiang. Melihat Vivian Low, dia dipukuli oleh sampah itu. Mandaviro bersumpah dalam hatinya bahwa dia harus membunuh Aiden Enzo dan perempuan jalang itu sampai mati. "Suamiku, kamu adalah wakil presiden dari asosiasi medis. Saya mendengar bahwa Vivian Low tampaknya bekerja di sebuah perusahaan farmasi. Apakah ada cara untuk mengacaukannya dan memecatnya? Atau masuk daftar hitam oleh asosiasi medis dan tidak pernah diizinkan menginjakkan kaki di rumah sakit?" Mandaviro punya rencana di benaknya. Ketika suaminya mendengar ini, matanya langsung menyala, dan dia berkata, "Baik. Pria gendut dengan telinga besar ini sudah mengarahkan pandangannya pada Vivian Low, Dewi Cina mutlak. Dia telah melihat banyak wanita di tahun-tahun ini, tetapi dia tidak pernah bermain dengan wanita Cina seperti Vivian Low. Karena milik perusahaan farmasi, Smith pasti punya solusi. Pikiran Smith sekarang penuh dengan Vivian Low dan pria berkulit kuning yang penuh kebencian itu. Sial, dia benar-benar malu hari ini. Melihat kembali Aiden Enzo, dia dan Vivian Low telah menemukan tempat untuk duduk dan beristirahat. "Aiden Enzo, kamu seharusnya tidak melakukan itu. Lagi pula, Mandaviro juga teman lama." Vivian Low masih merasa sedikit menyesal, dia khawatir Mandaviro akan membalas. Karena dia tahu temperamen Mandaviro, dia tidak akan pernah melepaskannya. Aiden Enzo tersenyum dan berkata, "Sayang, apa yang kamu khawatirkan? Kamu belum mengenalku." Vivian Low juga berpikir demikian. Aiden Enzo memiliki identitas yang berbeda sekarang, bos besar di balik kelompok Rise Angel Investment. Seharusnya baik-baik saja. Memikirkan hal ini, Vivian Low bertanya dengan wajah bingung, "Aiden Enzo, sebenarnya, saya sangat ingin tahu tentang Adelina Enzo, bisakah Anda memberitahu saya tentang itu?" Adelina Enzo. Aiden Enzo mengerutkan kening, menatap Vivian Low, dan ingin membaca sesuatu dari wajahnya. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, "Dia adalah saudara perempuanku yang sebenarnya." "Adikku yang sebenarnya." Vivian Low terkejut, dia seharusnya memikirkan ini lebih awal. "Bukankah itu adik ipar saya?"
Bagaimana keadaannya? Vivian Low bertanya. Mati, kata Aiden Enzo. Matanya penuh kesedihan. Dia benar-benar tidak ingin mengingat ingatan itu. Ketika Vivian Low mendengar ini, matanya melebar, dia menutup mulutnya, dan kemudian dengan erat memegang tangan Aiden Enzo, berkata, suamiku, maafkan aku tidak tahu. Aiden Enzo membelai wajah Vivian Low, berkata, tidak apa-apa. Setelah ragu sejenak, Vivian Low masih berkata, tapi, terakhir kali di tempat sahabatku, orang yang mengirimi kami paket juga disebut Adelina Enzo. Apa? Apa yang terjadi? Vivian Low tidak bisa mengetahuinya. Dan orang yang mengirimi saya pesan teks malam itu juga ditandatangani oleh Adelina Enzo. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu. Saya sebenarnya tidak yakin tentang kematian saudara perempuan saya. Karena saya belum menemukan tubuh saudara perempuan saya sejauh ini. Saya sedang menyelidiki tentang dia. Baiklah, jangan khawatir tentang masalah ini. Saya telah memperhatikan. Saya akan mencari tahu sendiri. Vivian Low mengangguk dengan rendah hati. Dia tahu bahwa ada beberapa hal yang orang lain tidak dapat membantu. Selain itu, ini tentang adik perempuan Aiden Enzo. Keduanya kehilangan mood untuk berbelanja, langsung balik ke villa. Begitu dia kembali ke villa, Vivian Low memanfaatkan waktu bermain Aiden Enzo dengan ceril, berlari ke kamar tidur dan menemukan flash drive USB di meja samping tempat tidur. Setelah memikirkannya, dia datang ke ruang kerja. Nyalakan komputer dan masukkan drive USB ke dalamnya. Video, Vivian Low dengan cemas bersiap untuk membukanya. Pada saat ini, Aiden Enzo tiba-tiba masuk, memegang obat janin, dan berkata sambil tersenyum, sibuk apa kamu, minum obat dulu. Vivian Low tersenyum, dan buru-buru memotong layar menjadi informasi. Oh, bukan apa-apa, beberapa informasi tentang perusahaan. Aiden Enzo juga melihat sedikit ke samping, dan menemukan flash drive USB, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Melihat Vivian Low selesai meminum obatnya, Aiden Enzo tidak berniat keluar. Dua orang, suasananya sangat canggung. Pada saat itulah tangisan ceril terdengar dari lantai bawah. Ada juga omelan Geraldine Sol. Aiden Enzo dan Vivian Low saling memandang, dan segera berlari keluar. Vivian Low dengan cemas mengeluarkan USB flash drive, dan mengikutinya keluar. Bunuh kamu bajingan kecil, lihat apa yang telah kamu lakukan. Jadilah sebaik ayahmu. Geraldine Sol memegang lengan kecil ceril saat ini, berteriak dan mengutuk dengan suara kejam. Di tanah, ada makanan ringan yang tersebar di seluruh tanah. Ceril menangis. Aiden Enzo berlari turun dari atas, melihat pemandangan ini, matanya menari-nari karena marah, dan berteriak, Geraldine Sol, apa yang kamu lakukan? Geraldine Sol terkejut saat itu, bagaimana dia tahu bahwa Aiden Enzo sudah kembali. Segera, dia mundur dengan ketakutan, dan terhuyung-huyung dan berargumen, dia membuat rumah berantakan, aku tidak bisa mengajarinya. Aiden Enzo memelototi Geraldine Sol dengan marah, berlutut, memeluk ceril dan mengucapkan beberapa kata penghiburan. Ceril bersandar dengan menyedihkan di bahu Aiden Enzo, terisak dan berkata, ayah, nenek pukul aku. Ayah tahu. Aiden Enzo menepuk punggung ceril, menatap Vivian Low yang ada di bawah, dan berkata, pergi ke ibu. Ceril tersedak beberapa kali, dan berlari ke sisi Vivian Low, kemudian. Aiden Enzo berdiri, menatap Geraldine Sol dengan mata dingin, dan berkata, katakan sendiri, apa yang harus saya lakukan. Geraldine Sol terkejut dengan ekspresi Aiden Enzo saat itu. Menakutkan, seluruh wajah itu seperti balok es. Aku mendidik ceril untukmu. Apa yang harus aku lakukan? Memukul adalah berciuman dan memarahi adalah cinta. Dia adalah cucu perempuanku. Aku tidak bisa memukul dan memarahi dua kali. Vivian Low ingin mengatakan beberapa kata, tetapi dihentikan oleh mata Aiden Enzo. Geraldine Sol, aku tidak peduli apa alasannya memukul dan memarahi ceril. Di mataku, kamu telah melanggar garis bawahku. Teriak Aiden Enzo dengan dingin, lalu menunjuk ke gerbang, dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan keluar dari villa ini. Keluar. Geraldine Sol berhenti saat itu, dan berkata dengan lantang, mengapa kamu mengusirku? Aiden Enzo, jangan lupa, villa ini milikku sekarang. Kamu tidak berhak melepaskanku. Jika kamu ingin pergi, kamu yang pergi. Ya, villa itu milik Anda. Mengapa Aiden Enzo membiarkan dirinya pergi? Bukankah dia bos besar dari grup Rise Angel Investment apa yang kamu seret? Saya, Geraldine Sol,
tidak menderita karena kemarahan ini. Baik, Aiden Enzo mengangguk sambil mencibir, lalu berkata, kalau begitu kamu kembalikan 200 juta itu kepadaku sekarang. 2 atau 200 juta. Mata Geraldine Sol membelalak ketakutan, dia menatap Aiden Enzo, bingung dan berkata, apa maksudmu? 200 juta, uang untuk villa ini, selama kamu mengambil uangnya, adalah milikmu. Bukankah dia bermain bajingan, maka dia bahkan lebih bajingan darinya. Aku tidak, villa ini sekarang atas namaku dan milikku. Kenapa kamu meminta uang dariku? Kamu sendiri yang memberikannya padaku. Desak Geraldine Sol. Namun, Aiden Enzo mengabaikannya sama sekali dan langsung mengeluarkan ponselnya. Dia memanggil tim keamanan Long Cheng Biyuan dan manajer kantor manajemen real estate, dan berkata, kemarilah. Setelah itu, dia menutup telepon, menatap Geraldine Sol dengan dingin, dan berkata, hari ini, kamu bisa mengambil 200 juta, atau keluar. Saya tidak tahan lagi. Geraldine Sol, kamu yang meminta ini. Keluar, ibu mertuaku yang kejam. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.